Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiam Ratnasari, NIM 87203181500067, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6, Kampus E1 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen pengampu Cynthia Anissa, RP, SPD, MPDE. Pengertian sentralisasi, desentralisasi pengolahan data. Dalam sistem pengolahan data tersentralisasi, operasi-operasi pengolahan data dilaksanakan oleh suatu bagian yang terpisah dan struktur organisasi yang sering disebut bagian pengolahan data elektronik. Suatu susunan manajemen fasilitas di mana suatu perusahaan mengambil alih pelaksanaan dalam organisasi tersebut. Bentuk pengolahan data tersentralisasi dalam struktur organisasi mempunyai faktor pendukung antara lain. Yang pertama, pengolahan khusus dalam hardware dan pengadaan personalia. Yang kedua, penghematan karena meniadakan pengembangan sistem yang ganda. Yang ketiga, manfaat karena standarisasi. Yang keempat, manfaat karena sistem yang seragam. Nah, kesimpulannya adalah pengolahan data dilaksanakan oleh suatu bagian yang terpisah dalam struktur organisasi yang bersifat fungsional, otonom, akuntansi, keuangan, personalian, riset, dan pengembangan terdistribusi data-data yang akan diolah disebar ke bagian-bagian namun bagian-bagian yang tersebar tersebut disatukan kembali secara logik dan diawasi oleh bagian yang mempunyai peringkat lebih tinggi sehingga membentuk suatu kesatuan. Pengertian sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang handal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Fungsi dan biaya informasi menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disediakan bagi pengambil keputusan memberikan suatu kemungkinan, fakta, resiko pada tingkat pendapatan yang berbeda. Informasi hanya dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan dan mungkin beberapa pilihan pada tingkat pendapatan yang berlainan. Bisa dikatakan bahwa fungsi informasi adalah mengurangi keanekaragaman. Fungsi informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian. Mendapatkan informasi dari data. Data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pengamatan. Informasi itu bisa berupa angka, lambang, atau sifat. Dalam kehidupan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pengertian sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Jika penelitian menggunakan wawancara atau angket dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Mutu informasi itu lebih penting daripada jumlahnya. Informasi berbeda dalam mutunya disebabkan oleh penyimpangan atau kesalahan. Apabila penyimpangan diketahui oleh penerima informasi, ia dapat menyesuaikannya. Kesalahan merupakan suatu masalah yang lebih sulit karena untuk menyesuaikannya tidak mudah. Proses pengukuran yang menghasilkan laporan dan ketetapan data dalam laporan mengandung ketetapan yang tidak terjamin.